Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk rangkaian terakhir dari rangkaian klemper negatif. Jadi yang 4.2 ini merupakan rangkaian klemper negatif dengan bias negatif. Oke, kita mulai saja. Kita perhatikan di sini ada negative biasing atau bias negatif. Rangkaian klemper negatif dengan bias negatif. Kita perhatikan bias negatifnya di mana. Ini tegangan bias dan di sini terdapat tanda positif yang terhubung dengan ground. Ini ground ya. Jadi terhubung dengan ground, yang negatifnya terhubung dengan dioda. Jadi saya ulangi lagi, yang positif dari tegangan bias yang nilainya konstan ini terhubung dengan ground, dan yang negatif dari tegangan bias ini terhubung dengan dioda. Kita umpamakan di sini adalah tegangannya 3 volt. Ini contoh saja 3 volt nilainya. Oke, langsung ke poinnya. At the time of positive half of AC input, jadi pada saat siklus positif, anggap saja ini nilai maksimumnya VM-nya ini 5 volt ya. VM-nya kita anggap saja sama dengan 5 volt. Jadi pada saat siklus positif, the diode get forward bias by the cause of AC input. Jadi di situ dia dia diodanya ini forward dikarenakan input AC dan tegangan bias itu sendiri. Jadi pada saat siklus positif, yang atas plus, yang bawah minus. Nah, ini diodanya forward atau on. Nah, kita kasih arah arusnya ya, ini yang merah, arah arusnya ke sini dan ke sini dan kembali lagi ke minus. Ini muter terus seperti ini. Jadi pada saat siklus positif ini diodanya on dan arusnya mengalir. This start conduction through the diode. Jadi itu ya, diodanya on dan arusnya mengalir, itu tadi resultantly charge the capacitor. Jadi kapasitor di sini kondisinya charging atau terisi pada saat ini ya. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke R atau tegangan output, sehingga tidak ada sama sekali sinyal atau tegangan yang terlihat atau yang tampak pada output pada saat siklus positif. Jadi pada saat siklus positif nggak ada tegangan output yang tertampil. Jadi kalau kita lihat di simulasinya ini ya, pada saat siklus positif tidak ada tegangan outputnya di sini. Nah, jadi seperti itu. Karena fokusnya pada saat siklus positif, fokusnya adalah mengisi kapasitor atau charging kapasitor. Jadi nggak ada arus yang mengalir di output, sehingga outputnya di sini 0. Di atas 0 ini ya, di atas ini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi seperti itu. Semuanya tegangan akan masuk ke kapasitor. Jadi tegangan kapasitor pada saat VC, saya kasih simbol VC, sama dengan apa? Sama dengan V input ditambah dengan V bias. Jadi ini ya, tegangan input plus tegangan bias. Jadi untuk polaritas dari kapasitor ini adalah yang sebelah kiri positif karena sesuai dengan arah arus, yang sebelah kanan negatif. Jadi semua tegangannya akan tersimpan pada kapasitor. Itu pada saat siklus positif. Oke, kita lanjutkan sekarang apa yang terjadi pada saat siklus negatif. At the time of the negative half, jadi pada saat siklus negatif, the diode gets reverse bias. Jadi diodanya reverse bias pada saat siklus negatif. Ini ya siklus negatifnya ya. Siklus negatif, diodanya reverse. Kondisinya reverse. Oke, tapi di sini ya, will still conduct due to forward bias condition applied by the bias voltage. Jadi dioda ini kondisinya reverse, tetapi ada ada saat dia forward pada saat siklus negatif ini. Jadi karena apa? Dikarenakan dia
ada tegangan biasnya. Jadi yang menyebabkan dioda ini forward adalah tegangan bias, dan yang menyebabkan nantinya dioda ini reverse yaitu tegangan input. Kita tulis dulu di sini dari proses yang sebelumnya ya. VC-nya sudah kita dapatkan sebesar V in yang positif ditambah dengan V bias. Jangan lupa ini polaritas dari kapasitor. The diode current flow until the bias voltage is more than the AC input supply. Jadi arus dioda ini akan muncul atau timbul di sini ya. Arus dioda ini akan mengalir selama, jadi diodanya forward. Saya tulis di sini saja. Dioda forward selama tegangan bias VB lebih besar dari Vin. Nah, yang kedua kondisinya yaitu dioda reverse pada saat VB lebih kecil dari V input. Jadi seperti itu ya, ada dua kondisi. Dia kondisi forward pada saat VB-nya lebih besar dari V input, dan pada kondisi reverse dia VB-nya lebih kecil dari V input. Nah, seperti yang ada di kata-kata ini tadi. Terus the time when AC input exceeds bias voltage. Jadi pada saat tegangan AC atau tegangan inputnya lebih besar dari tegangan bias dioda reverse ini ya. The diode get reverse bias and the capacitor discharge, dan kapasitornya discharge. Diodanya reverse dan kapasitornya discharge. Jadi seperti itu. Thus the voltage across capacitor appear at the load. Jadi semua tegangan yang ada di dalam kapasitor ini akan mengalir ke ini, ke resistor atau tegangan output ini. Jadi ini akan terjadi, ada aliran arus terjadi jika VB lebih besar dari V input. Nah, selanjutnya pada saat tegangan inputnya sudah lebih besar dari, pada saat tegangan inputnya sudah V input sudah lebih besar dari VB, maka arusnya akan ke load, ke sini. Dan kapasitornya discharge. Nah, ini arusnya akan mengalir jika VB lebih besar dari VI. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pada simulasi ya. Saya running ulang. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita stop. Di sini kita gunakan tegangan biasnya sebesar 3 volt di sini ya. Ini 3 volt. Untuk nilai kapasitornya masih tetap sama, yaitu 100 mikro dan R-nya 330K. Untuk tegangan maksimumnya 5 volt. Nah, di sini input, ini output, ini tegangan kapasitor. Oke. Pada saat siklus positif awal sekali ini, semua tegangan, baik itu tegangan input dan tegangan bias, akan masuk pada kapasitor ini. Anda perlu mengingat positifnya di sebelah kiri dan negatifnya sebelah kanan. Nah, pada saat terjadi siklus negatif, maka dioda tersebut akan forward selama tegangan input lebih kecil daripada tegangan bias. Nah, efeknya apa? Efeknya maka tidak ada tegangan yang nampak pada output. Ini ditandakan dengan output yang ada di sini ya. Anda lihat di sini outputnya, dia startnya ya kita anggap di sini saja ya, kurang lebih 2,4 atau 2,5, 2,479 atau anggap saja di sini 2,5. Jadi tegangan baru muncul pada sisi output pada saat tegangannya minus 2,4 atau minus 2,5 baru nampak di sini. Karena apa? Karena sebelumnya mulai 0 sampai minus 2,4 sekian,
dia masih kondisi forward diodanya, sehingga arusnya akan ke kapasitor. Jadi seperti itu. Dan tidak ada arus yang mengalir pada output. Oke, dalam kondisi seperti ini, eh, kita lihat tegangan kapasitornya mulai naik. Dan sampai mencapai atas ini ya, hampir mencapai di atas. Pada kondisi waktu 208 ya, kurang lebih di sini hampir 208, ngepaskannya 208 ya. Jadi hampir full kapasitornya di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kondisi pada saat kapasitor ngisi. Nah, begitu dia berada pada siklus siklusnya negatif, dan tegangannya melebihi dari tegangan bias di sini, tegangan inputnya sudah anggap saja mencapai 3,5 gitu, anggap saja 3, sekian. Nah, ini karena ada ini ya, mohon maaf, karena ada apa itu namanya, tegangan drop dari dioda. Jadi dia 2,47 karena ada tegangan dropnya, dia berkurang. Anggap saja tegangan inputnya sudah mencapai ini real ya, kondisi real ya. Jadi kalau tadi kondisi pada teori, sekarang kondisi real. Jadi pada saat kondisi real ada tegangan drop yang asalnya di sini 3 volt, maka dia berkurang menjadi 2,5 di sini. Oke, dia berkurang menjadi 2,5. Pada saat tegangan inputnya sudah 3 volt, anggap saja 3 volt ya. 3 volt, maka ini arus akan berpindah, akan mengalir ke beban, ke resistor, ke sini, ke resistor ini. Tidak lagi mengalir pada ruas yang ada diodanya dan tegangan bias ini, tidak lagi ke sini, tapi pindah ke sini. Nah, pindah alirannya jadi seperti ini, mulai 2,5, 2,6, minus 3, minus sekian, dan yang mengalir ini tidak cuma tegangan input saja, tetapi tegangan yang ada di kapasitor ini. Kalau kita tuliskan pada slide, jadi tegangan yang mengalir pada saat inputnya lebih besar daripada bias, ini tegangan input lebih besar daripada tegangan bias, tegangan yang mengalir yaitu di sini V input, mulai di sini ya, mulai minus V bias ya, totalnya ya, totalnya kita lihat totalnya saja, yaitu V input ditambah VC. Jadi tegangan input ditambah untuk tegangan outputnya, mohon maaf ini salah ya, jadi saya coret saja yang ada di sini, saya coret. Jadi untuk kondisi pada saat siklus negatif, kan tadi pada saat tegangan bias lebih besar dari tegangan input, maka arus akan mengalir kan ya, mengalir pada dioda dan kembali ke kapasitor sini kan, dan akan mengisi kapasitor sebesar apa? Sebesar plus VB. Jadi VB-nya ada 2 di sini. Tegangan kapasitor sekarang VC sama dengan V input plus VB plus VB. VB yang biru ini, yang kedua ini adalah akibat dari siklus negatif pada saat tegangan input lebih kecil daripada tegangan bias, atau VB lebih besar dari tegangan input. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada saat tegangan inputnya lebih besar dari VB, nah setelah input lebih besar dari VB dan diodanya reverse, jadi seperti yang ada di sini ya, dioda reverse pada saat VB lebih kecil daripada V input. Jadi untuk yang dihasilkan sendiri yaitu di sini di luar VC ya, di luar VC. Jadi untuk tegangan output pada saat siklus negatif, VO negatif sama dengan VI minus VB. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk tegangan akumulasi, karena ini ada di bawah ya, jadi pada saat siklus ini semua tegangan akan dikeluarkan pada beban atau R. Jadi positifnya ada di bawah, negatifnya ada di atas.
menunjukkan dia berada di bawah 0 atau negatif nilainya. Jadi kalau kita akumulasi tegangan outputnya, jadi pada saat siklus negatif ini ya, sebelum setelah lebih besar dari V input lebih besar dari VB, maka output dari siklus ini adalah V input minus VB plus VC yang sudah ada di atas ini. Nah, jadi kalau kita jabarkan di sini, maka V output pada saat siklus negatif ini kan semuanya sudah dikeluarkan tegangannya, baik itu yang terutama yang ada di kapasitor ya, dikeluarkan dan tampak pada output, yaitu V input minus VB murni dari hasil proses ini ya, pada saat V input lebih besar dari VB, terus ditambah VC ini. Saya jabarkan langsung VC-nya, yaitu V input plus VB plus VB. VB-nya ada 2, kita coret salah satu untuk saling menghilangkan ya, yang ini, yang minus ini. Jadi V output pada saat siklus negatif yaitu V input plus V input plus VB. Kalau VB tadi tegangannya di sini yang terdeteksi 2,5 berarti tegangan puncak yang ada di sini. Tegangan puncak yang ada di sini adalah dengan VM-nya 5 ya. Tegangan puncak yang ada di sini kurang lebih 12,5 volt minus ya. Minus 12,5 volt. Kita lihat di sini tegangan puncak yang paling bawah, itu seharusnya minus 12, sekitar ini 12,35, 12,38 atau 12,4, nggak ada masalah selisihnya. Jadi tegangan output yang sudah kita dapatkan di sini adalah V input plus V input plus VB. V input plus V input plus VB. Jadi atau sama dengan 2 kali V input plus VB. Tegangan puncak ini ya. Di sini. Nah, sama dengan ini hasilnya. Atau kalau kita ukur sinyalnya yaitu minus 2 VM. Tetap ini yaitu minus 10 volt. Di sini minus 10 volt jarak ini. Tetapi di sini ada tegangan biasnya sebesar 2,5 tadi. Minus 2,5. Asalnya 3 ya. Karena efek drop tegangan pada dioda tadi jadi 2,5. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di paling ujung bawah ini tegangannya 12,5. Nah, tetapi kalau kita ambil sinyalnya saja, maka dia terukur sebesar minus 2 VM. Atau kita boleh tulis di sini minus 10 volt. Kalau VM-nya dengan VM sama dengan 5 volt. Jadi seperti itu. Dengan tegangan bias 2,5 itu. Nah, jadi seperti itu untuk yang klemper negatif dengan bias negatif. Semuanya ada di bawah. Nah, berbeda dengan klemper positif, maksudnya semuanya ada di bawah 0. Kalau klemper positif dengan bias positif, maka semuanya ada di atas 0. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, untuk siklus negatif ini semuanya tegangan akan dikeluarkan di output pada saat tegangan input lebih besar daripada tegangan bias. Nah, berapa total tegangannya? Total tegangannya sudah saya tulis di sini. Total tegangannya. Kalau kita lihat gambar ya di sini sebelah kanan yang paling bawah ini kalau kita umpamakan tadi dengan VM5 dan tegangan biasnya 3 volt, maka dia minus 12,5 paling bawah. Dengan tegangan bias di sini terdeteksi minus 2,5 sebagai kompensasi tegangan drop dari dioda 0,5 atau 0,6 di sini. Jadi ini tegangan biasnya sudah
kurangi dengan tegangan drop dioda sesuai dengan yang ada di simulasi. Nah, jadi seperti itu. Ini minus 12,4 lah, 12,4 sebagai akumulasi antara dua kali tegangan input atau ya dua kali tegangan input atau dua kali tegangan maksimal plus itu plus tegangan bias dikurangi tegangan dioda tadi. Jadi ketemunya minus 12,4 atau secara perhitungan minus 12,5, nggak ada masalah. Jadi cukup kita menggunakan satu siklus positif dan satu siklus negatif saja sudah cukup saya rasa untuk ini. Jadi pada saat siklus positif, saya ulangi lagi, pada saat siklus positif semua tegangan akan masuk pada kapasitor, yaitu sebesar V input plus V bias. Nah, karena diodanya kan forward, jadi akan muter ke kapasitor dan pada tegangan output nilainya 0, nggak ada tegangan output yang nampak di atas ini. Selanjutnya pada saat siklus negatif, nah kan startnya tegangannya kan mulai 0 ini ya, terus ke bawah minus 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 jadi seperti itu. Akan bertahap. Nah, pada saat siklus negatif, pada saat inputnya lebih kecil daripada tegangan bias, maka dioda akan on, akan forward. Nah, selama itu tidak ada tegangan yang nampak pada output. Nah, ini tergambar pada outputnya di sini ya. Tidak ada tegangan yang nampak di sini. Nah, selanjutnya pada saat tegangan inputnya lebih besar daripada tegangan bias, baru akan muncul ini. Akan muncul. Tegangan outputnya akan muncul di sini. Nah, akan keluar semua baik tegangan input dari supply ataupun tegangan yang terdapat pada kapasitor ini. Terdapat pada kapasitor. Di sini kita bisa cek besarnya berapa, yaitu 7,5. Sekitar 7,5. Nah, 7,5. Jadi 7,5 ini dari mana? Dari tegangan input positif ditambah dengan tegangan bias. Nah, tegangan biasnya sudah drop ini ya, karena ada dioda ini ya. Sudah drop karena ada dioda ini. Tegangan dioda ini 3 dikurangi dengan 0,5 kurang lebih. Jadi seperti itu. Untuk yang rangkaian klemper negatif dengan bias negatif ini sebagai catatan, semua sinyalnya, sinyal input akan terlihat di bawah sumbu X, di bawah. Jadi nggak ada yang nempel pada sumbu X atau 0, jadi semuanya ada di bawah, di sisi negatif semuanya. Untuk tegangan kapasitornya 7,5 yaitu sebagai akumulasi dari tegangan input maksimum plus tegangan bias yang sudah drop karena dioda ini. Untuk tegangan inputnya masih sama. Jadi cukup satu siklus positif dan satu siklus negatif sudah cukup. Mungkin bisa dipahami sampai situ. Oke. Selanjutnya begitu juga umpamanya kita teruskan satu siklus lagi, siklus positif umpamanya. Kita lihat di siklus positif di sini. Nah, setelah kapasitornya discharge di sini nggak kelihatan discharge-nya karena nilainya cukup besar tadi ya. Seperti video yang sebelumnya, setelah kapasitor discharge, maka kapasitor tersebut akan kembali mengisi atau charge pada saat siklus positif. Dan charge-nya sebesar tegangan input plus tegangan bias, sama akan berulang. Dan pada saat input negatif yang kedua di sini, umpamanya ini input negatif yang kedua, hal yang sama akan terjadi sebagaimana pada input negatif yang pertama, yaitu pada saat tegangan input lebih kecil dari tegangan bias, diodanya akan on dan akan mengisi pada kapasitor. Selanjutnya, pada saat tegangan input lebih besar daripada tegangan bias, maka semua tegangan akan masuk pada tegangan output atau masuk pada beban, pada R. Nah, sehingga tegangan outputnya berubah seperti ini. Ya, oke. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk penjelasan dari rangkaian klemper
rangkaian klemper negatif dengan tegangan bias negatif. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ini sekalian. Aplikasi dari rangkaian clipper dan clamper di sini diulangi untuk yang clipper, tapi nggak ada masalah saya rasa. Nah, clipper dan clamper di sini, clipper and clamper. Aplikasinya untuk clipper duluan. Use for generation and shaping of waveform, digunakan untuk pembangkit gelombang dan membentuk ulang. Shape itu membentuk gelombang. Jadi pembangkit gelombang dan membentuk gelombang. For protection of circuit from spike. Jadi untuk proteksi rangkaian Anda dari tegangan spike. Tegangan spike kemarin sudah dibahas pada video sebelumnya, tegangan yang nilainya sangat tinggi dalam waktu yang sangat cepat, tegangan spike. Amplitude restorer, use for amplitude restorer, untuk memperbaiki amplitudo, itu clipper salah satunya. Voltage limiter, pembatas tegangan sudah pasti, dan digunakan pada rangkaian televisi, dan juga digunakan pada transmitter FM. Untuk clamper, use as direct current restorer, untuk memperbaiki arus DC. Yang kedua, untuk menghilangkan distorsi clamper, ya, menghilangkan distorsi sebuah gelombang. Umpamanya ada gelombang yang rusak atau tidak sesuai dengan bentuk aslinya, atau apalah distorsi yang merusak gelombang, dia akan membuangnya. Digunakan untuk voltage multiplier, sudah banyak sekali aplikasinya untuk pengganda tegangan, bisa doubler, bisa digandakan 2 kali, bisa 3 kali, bisa digandakan 4 kali dari tegangan inputnya, dan seterusnya. Untuk proteksi pada penguat, protection of amplifier, proteksi pada penguat. Dan untuk test equipment, untuk perlengkapan testing. Yang terakhir ada untuk stabilizer baseline, untuk penstabil pada tegangan tegangan baseline. Biasanya ini digunakan pada rangkaian instrumentasi. Baseline stabilizer biasanya digunakan pada rangkaian instrumentasi. Nah, untuk pembahasan clamper cukup sekian. Jadi selanjutnya akan kita bahas topik tentang dioda Zener, analisa dioda Zener. Nah, kita sudah membahas aplikasi dari dioda, salah satunya yaitu half wave, ada full wave. Selanjutnya ada aplikasi dioda berupa clipper dan clamper, beserta pembagiannya sekian banyak sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang dioda Zener. Dioda Zener analisis. Mulai dari teori dasarnya sedikit, nanti akan kita lanjutkan dengan perhitungannya, analisanya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.